Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Saifullah, NIM 117111096. Kelas PAI 3I, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah saya di sini akan menyampaikan teori pembelajaran dan kepada teman-teman dan terutama ibu dosen yang saya hormati, sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam tercurah limpah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di. Baiklah, tanpa panjang lebar, di sini yang pertama saya akan menyampaikan tentang teori psikoanalisa, dan yang kedua teori kognitif. Langsung saja. Yang pertama, teori psikoanalisa. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek lainnya, internal lainnya. Jadi teori ini diutamakan untuk kepada manusia, untuk dirinya sendiri, internal, dalam dirinya sendiri. Mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis terhadap yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Jadi psikologis anak itu yang akan dikembangkan oleh teori ini. Tujuan pendidikan yang pertama ada tujuannya. Tujuan pendidikan yang dinyatakan berdasarkan analisis psikoanalisis adalah memberi tuntutan bagi pendidik dan anak didik tentang apa yang hendak dicapai, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dan tentang kemajuan yang dicapai oleh anak didik. Tentu, teori pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita akan bahas kelebihannya. Yang pertama, membantu untuk menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik. Jadi kelebihan dari teori ini itu membantu untuk menjadikan individu dia bisa percaya kemampuan dirinya sendiri yang selama ini dia tidak sadari. Dengan teknik ini juga, dengan teori ini juga, peserta didik akan mampu menemukan kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah yang ada. Jadi dia juga akan mampu dirinya untuk menyelesaikan masalah yang ada di kehidupannya. Yang kedua, dapat memahami kehidupan psikologi seorang individu dan memahami lebih dalam mengenai sifat manusia. Jadi juga diajarkan tentang memahami sifat orang di sekitarnya. Seperti itu. Yang ketiga, membantu mengatasi kecemasan melalui analisis terhadap mimpi, resistensi, dan transferensi. Yang keempat, konselor dapat memilih kerangka konseptual yang jelas dalam memahami tingkah laku dan mengetahui fungsi dari psikologi. Yang kelima, teori psikoanalisis mengajarkan sangat pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian seseorang. Seperti halnya dalam teori lainnya, dalam psikologi, teori psikoanalisis yang cukup populer digunakan oleh para konselor juga memiliki nilai negatif.
Jadi teori ini bukan hanya positif, tapi juga ada terdapat negatifnya. Negatifnya, yang pertama, teknik dan penekanan yang dilakukan terkadang terlalu merendahkan martabat manusia meskipun tidak selalu disadari dengan baik. Jadi teknik ini juga terkadang menekankan, merendahkan ke orang lain. Seperti itu. Yang kedua, terlalu menekan pada masa lalu sehingga seolah-olah tanggung jawab individu menjadi berkurang meskipun maksud tidak demikian. Maksudnya gini, misalnya ada masa lalu anak didik yang kurang baik, nah itu dia merasa tertekan di sini. Ya. Padahal maksudnya bukan demikian, maksudnya itu untuk memotivasi, tapi anak didik merasa kadang itu maksudnya untuk menekan dia, ya, membuat dia jatuh mentalnya. Yang ketiga, perilaku seorang ditentukan oleh energi psikis. Ada teori yang masih meragukan dan kerap kali psikologis minimalkan rasional. Jadi dia lebih ditentukan oleh energi psikis, ya, ditimbang rasional. Kita berpikir secara rasional itu. Yang keempat, efisiensi waktu kurang baik, ya, kurang baik jika teori psikologis diterapkan, ya. Karena menemukan kemampuan diri tidaklah cukup dengan hanya 1-2 kali pertemuan, melainkan lebih dari itu. Jadi mendalami satu kepribadian itu, peserta didik itu tidak serta-merta bisa sehari sudah bisa kita dalami, tidak seperti itu, tapi lebih dari sehari. Yang kelima, dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan pada peserta didik karena proses yang cukup panjang dan tidak segera menemukan keinginan yang diharapkan. Jadi proses teori ini sangat panjang karena emang dia harus menggali internal dalam diri peserta didik, orang yang bakal kita itu. Selanjutnya, teori belajar kognitif. Kita bakal belajar kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contohnya, kognitif bisa ditunjukkan ketika seorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Teori belajar manusia adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Dia mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Jadi yang penting itu adalah prosesnya. Jadi hasilnya itu urusan belakang. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar lebih penting daripada hasil. Itu yang pertama, tadi sudah saya bahas. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Yang ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil, lalu dipelajari secara terpisah. Jadi materi belajar itu dipisahkan jadi hal-hal yang kecil, terus itu dipisahkan dan nanti bakalan digabungkan. Yang keempat, aktifkan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Jadi teori ini, kognitif ini, peserta didik itu diharuskan aktif, ya. Harus keaktifannya itu harus sangat-sangat diharuskan. Misalnya ada pertanyaan seperti ini, kalau misalkan anak didik kita tidak aktif, tidak mau aktif, bagaimana cara kita untuk sebagai guru untuk memotivasi? Ya. Banyak cara memotivasi anak didik. Salah satu contohnya misalnya kita mengambil dari apa hal atau masalah atau apa yang ada di kehidupan sehari-hari anak didik tersebut. Hal-hal yang seperti itu biasanya anak didik lebih suka dan lebih cepat memahami apa yang kita ajarkan kepada mereka. Yang kelima,
Pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah laku seorang individu akan melalui proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebagai terjadinya reaksi. Pendekatan ini memberikan penekanan terhadap isi pikiran. Ini menekankan sekali pada isi pikiran kita peserta anak didik dan kita juga, agar peserta didik itu mendapatkan pengalaman, pemahaman, standar moral dan sebagainya. Banyak. Pembelajaran di ranah kognitif mengacu pada tingkat kecerdasan seseorang. Misalnya pengetahuan dan keterampilan berpikir. Untuk mengukur tingkat kecerdasan seorang di lingkungan sekolah, biasa diadakan ujian. Nah, salah satu cara untuk mengetahui dan keterampilan berpikirnya anak-anak itu kita dengan adakan ujian, bukan hanya ujian tulisan, ujian itu. Jadi kita kayak ada ujian praktek yang langsung, emang kita turun apa yang masalah yang ada di anak didik kita, itu kita langsung ya, biar masalahnya bisa, itu juga dapat bisa kita uji. Setiap anak memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda, kemampuan otak, kemampuan berpikir, kemampuan cara dia berbicara itu berbeda-beda. Hal itu karena perkembangan kognitif juga berbeda-beda. Jadi perkembangan kita itu berbeda-beda, dari tidak pasti saya dan teman-teman semua itu sama, tidak. Jadi berbeda-beda. Namun demikian, yang pertama ya, tahap sensoromotor itu dari 18 sampai 24 bulan. Pada tahap ini bayi mulai mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar. Lalu indera sensorik dan kegiatan motorik. Jadi walaupun dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa, tapi dia bisa melalui indera dan kegiatan motoriknya. Yang kedua itu tahap profesional, praoperasional itu 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif. Jadi pada usia ini dia tidak bisa mengoptimalkan akalnya kognitif ini. Artinya anak belum bisa melogika sesuatu. Yang ketiga itu tahap operasional konkret, itu dari 7 tahun sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir ya. Artinya anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Yang keempat, tahap operasional formal, 12 tahun ke atas. Tahap keempat ini menandakan seorang anak sudah bisa berpikir secara lebih luas, menalar dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide di pikirannya dan tidak tergantung dengan manipulasi konkret. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin banyak kekurangan, saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.